Kita kira akan ada reformasi hukum, ternyata tidak ada guys. Yang buta Masagos Salim, gak cuma Masagos Salim aja, ternyata MK juga buta bukti. Nah, semua bantuin buat dapetin bukti-bukti baru. Tidak berguna. Justru film Vina sebelum 7 hari itu benar itu. Bahwa Vina itu meninggal akibat dibunuh, itu benar itu. Vina itu menjadi korban pembunuhan yang kejam di mata MK. Apakah MK penggemar film Vina sebelum 7 hari? Nah, Saya mati. Nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini kan, ini pelakunya. Tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. nah ternyata jadinya asal-asalan gitu. Institusi mengatakan tidak ada penyiksaan terhadap semua narapidana, tapi fotonya muka-mukanya kayak abis dikasih DNA salmon. Nah, semuanya bengap-bengap gitu. Nggak mungkin Dr. Richard Lee dong ngasih DNA salmon ke muka-muka 7 narapidana. Kan nggak mungkin kan? Ada pesan tersembunyi. Kalau lu miskin, kalau lu nggak punya kuasa di dunia ini, di Indonesia terutama ya, apa itu keadilan? Nah, yang sudah viral aja nggak dapat keadilan, apalagi yang nggak viral, mampus lah kita semua. Nah, putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. MK tolak PK 7 terpidana kasus Vina. Lebih percaya Vina meninggoy gara-gara kesurupan ini? Hah? Gitu? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Yang tidak baik-baik saja adalah hukum di Indonesia yang kemarin dapat pengumuman MK menolak PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon, anjay. Dimana kita udah berjuang berbulan-bulan, netizen, terus abis itu kepolisian yang benar ya, yang bukan oknum ya, penyelidikan, pengacara, kita udah semua berbulan-bulan kita berkumpul bersama, kita bongkar para kebusukan oknum-oknum, kita bongkar loh kebusukan oknum yang ada di institusi. Ujung-ujungnya, nah lebih percaya ini nih, lebih percaya mereka-mereka ini, anjay gitu. Jadi kemarin sudah ditolak ya, MK tolak PK-nya Saka Tatal dan juga 7 terpidana. Alasannya, nah kalian yang belum tahu alasannya, jadi kalau PK ini harus ada 2 ya. Yang pertama novum, yang kedua ada kekeliruan hakim. Namun di sini alasan MK menolak adalah yang pertama tidak adanya novum, tidak adanya bukti baru. Yang kedua adalah tidak adanya keputusan kekeliruan dari hakim yang sebelumnya menjatuhkan 7 narapidana ini hukuman. Nah, jadi mereka masih percaya 7 narapidana ini adalah pelaku sebenarnya, di mana kematian Vina itu adalah pembunuhan. Nah, anjay lah. Jadi ini bikin shock banget keluarga dari 7 terpidana, shock banget dari Ibu Titin juga, shock banget buat kita semua juga shock banget ya. Kita kira akan ada reformasi hukum, ternyata tidak ada guys. Yang buta Masagos Salim, gak cuma Masagos Salim aja, ternyata MK juga buta bukti. Nah, buta bukti baru. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana kesedihannya Ibu Titin ya dan para 7 terpidana yang mendengar penolakan dari MK ini. Hai, Let's Go, inget banget ini perjalanan panjang banget buat bantu-bantuin mereka ya. Netizen-netizen, content kreator, semua bantuin buat dapetin bukti-bukti baru. Wah, itu memang sedih banget sih. Entah kenapa Let's Go juga sedih banget ya. Karena bayangin kalian mendapatkan tanda kutip ya, hukuman yang tidak kalian lakukan gitu. Untuk 7 terpidana ini ya. Dari Ucil, Eko, Eka Sandi, Saka Tatal, mereka semua dihukum masuk dalam penjara. Dan gak cuma dihukum, Sudirman juga ditembak, mereka dipukulin gitu. Itu sangat-sangat kejam banget sih. Ini sedih banget ya. Ini kayak Indonesia nih gak bisa diperbaiki lagi bagaimana? Ini pertanyaan kita ya. Putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Yang jelas tidak ada yang efek deh yang kita obrolkan. Sudah dilakukan oleh semua. Tidak ada efek. Sidang-sidang kemarin pun sebenarnya kayak udah nggak berguna aja, Pak. Tidak ada yang berguna. Justru film Vina sebelum 7 hari itu benar itu. Bahwa Vina itu meninggal akibat dibunuh, itu benar itu. Tapi saya nggak tahu masalah kesurupan akan disidangkan juga nggak, atau sepertinya nggak ya masalah kesurupan. Tapi terkait dengan Vina yang dinarasikan sudah menjadi korban pembunuhan kejam itu, bagaimana isi film itu, ya itulah yang kemudian harus kita amini. Nah, jadi Reza Indragiri kita harus mengamini
ternyata yang benar itu adalah filmnya. Nah, cerita dalam film itu adalah hal yang benar. Vina itu menjadi korban pembunuhan yang kejam di mata MK. Apakah MK penggemar film Vina Sebelum 7 Hari? Nah, jadi bukti-bukti yang kita dapatkan ini itu nggak ada gunanya lagi, guys. Nah, karena alasannya ya, ini alasannya yang pertama adalah novum ya. Novum itu harus ada bukti baru. Namun MK mengatakan tidak adanya bukti baru yang mereka dapatkan. Jadi bukti-bukti yang sekarang sudah ada itu adalah bukti-bukti lama yang ada lagi sekarang. Itu yang pertama alasannya dia menolak. Yang kedua adalah tidak adanya kekeliruan dari keputusan hakim terdahulu. Nah, jadi putusan hakim terdahulu yang membuat mereka semua dipidana, masuk penjara, masuk bui, itu tidak ada kekeliruan sama sekali berdasarkan bukti-bukti yang ada di tahun 2016, sorry. Tapi kan ini janggal banget ya. Kenapa novum-novumnya memang sama, bukti-buktinya memang sama, tapi fakta-faktanya yang baru. Yang pertama adalah ekstraksi cat Vina yang ada beberapa bagian Vina yang dihapus. Mohon maaf, MNM itu artinya minum. XTC itu artinya geng motornya dianya, minuman keras. Nah, kita kan udah pernah bahas tuh ya. Jadi, waktu Vina dan juga Widi ngobrolin di chat, Widi bilang, ini nongkrongnya ngapain aja? Vina bilang minum-minuman keras. Itu ada di chatnya yang dihapus oleh tanda kutip oknum ya, yang kita tahu sendiri oknumnya siapa. Nah, lalu yang kedua adalah fakta dia meninggal setelah chatan sama Widi dalam kurun waktu beberapa menit. Nah, itu buktinya lama, tapi faktanya kan baru. Kemudian fakta yang diduga Eki menggunakan narkoba belum kejadian tersebut ada gitu loh. Dan itu udah diakui sendiri sama temannya Eki yang memang pakai narkoboy bareng. Nah, kalau Bapak tidak percaya, coba Bapak pakai narkoboy, terus habis itu minum-minuman keras, lu bawa tuh boncengan sama cewek. Nah, apalagi Eki katanya naik motor kebut-kebutan. Nah, apa nggak kecepatan motornya sampai menembus angkasa? Nah, ini kan fakta baru. Kenapa MK ini masih berpegang teguh sama Aep, Rudiana, Linda, kasus Vina, film Vina Sebelum 7 Hari. Oke, kita lihat lagi ya. Gimana kekeliruan dari tanda kutip oknum-oknum institusi negara yang salah tangkap dengan Peggy King Kulba kita. Nah, sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh tunggu agar tertib rekan-rekan. Tunggu. Saya tidak pernah melakukan semua itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Nah, Peggy King Kulba aja, saya tidak pernah melakukan hal itu, saya rela mati. Ini kekeliruan nggak waktu itu? Institusi Anda, kekeliruan nggak? Kekeliruan karena tidak bersalah. Sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Dan ditunjukkan sama pelaku dan di BAP, di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Foto Peggy di tahun 2015, mereka berfoto di hajatan atau nikahan adik ibunya Peggy. Tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Kita tidak asal-asalan menetapkan seseorang jadi tersangka. Nah, ternyata jadinya asal-asalan gitu menurut netizen dan masyarakat luas ya. Nah, jadi maksudnya masih kekeh kalau ini tidak adanya fakta dan bukti baru. Berarti MK masih menilai Vina itu meninggal karena pembunuhan yang kejam. Berarti 3 orang DPO ini, Dani, Andi, dan Perong itu masih ada. Buktikan dong. Jangan kita aja yang membuktikan. Kita ini sudah membuktikan, netizen dan masyarakat, Kang Deddy semuanya sudah membuktikan bahwa yang pertama, Dede, saksi Dede, dia sudah mengakui bahwa dulunya dia berbohong dan disuruh Aep karena tidak menyangka kasusnya akan sebesar ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jarak Aep melihat dengan optical zoom matanya itu 100 meteran lebih dalam keadaan gelap. Nah, itu Pak Hakim udah datang sendiri dan bilang mungkin dalam hatinya udah nggak memungkinkan ini untuk melihat sedetail itu. Bahkan belahan rambut dari pelaku itu Aep mengatakan sangat detail. Warna motor, belahan rambut dari pelaku. Nah, lalu Saka Tatal saatnya kebenaran terungkap total. Nah, itu juga mengatakan bahwa dirinya disiksa. Bahkan teman-teman yang lain juga disiksa. Dan para institusi mengatakan tidak ada penyiksaan terhadap semua narapidana. Tapi foto-fotonya nih, muka-mukanya kayak abis di facial. Ya kan? Muka-mukanya kayak abis dikasih DNA salmon. Nah, semuanya bengap-bengap gitu. Nggak mungkin Dr. Richard Lee dong ngasih DNA salmon ke muka-muka 7 narapidana. Kan nggak mungkin kan? Mahal biayanya. Nah, keterangan dari Sudirman.
Keterangan dari Semur Duriman yang mengatakan batu untuk menimpuki Eki dan Vina dan juga kayu, bambu kalau nggak salah ya, kayu bambu atau kayu gitu. Itu diambil sendiri oleh tanda kutip oknum kepolisian pada saat mencari barang bukti. Nah, dan itu juga kayu dan batu diambil sembarangan sama oknum kepolisian sendiri. Nah, apakah itu bukan fakta baru? Bukan petunjuk baru? Iya. Dia nunjukin batu itu siapa? Polisi, Pak. Bukan Sudirman yang mengatakan itu batunya, bukan? Kan. Katakan bambu itu dapat dari mana yang Sudirman lihat? Ya, saya lihat lagi gergaji, Pak. Gergaji di mana? Lagi dipotong kayunya Di mana itu? di ruang penyidik kalau nggak salah. Oh, Kalian pengen percaya petunjuk apa? Kalau Peggy Perong ini masih ada, bukti kalian dong yang buktikan. Mana sampai sekarang? Tangkap nggak tuh Peggy Perong? Ada nggak Peggy Perong? Nggak ada, fiktif kan? Dani Andi ada nggak? Nggak ada kan? Terus saksi-saksi teman-temannya Eki yang bilang dia beli narkoba bersama-sama, minum-minuman keras bersama sebelum kejadian, itu diinterogasi nggak? Itu jadi tambahan nggak buat kalian? Oh, ternyata anak kepolisian gunain narkoba sebelum meninggal dunia naik motor. Nah, kecepatan motor Eki berapa? Nah, apakah itu nggak jadi pembahasan di antara kalian-kalian ini? Nah, herannya ya, ini komen-komennya kita lihat sampai yang nanyain sekuat itukah Rudiana? Pasti ada orang-orang jabatan tinggi di belakang Rudiana, makanya susah kalau Pak Sambo kan hanya seorang diri gitu. Kalau kasus ini kayaknya banyak orang yang punya kuasa yang takut jatuh gitu. Kasih opini juga bukannya soal banyak orang yang takut jatuh, tapi menyangkut institusi kepolisian itu. Mungkin mau ditaruh di mana muka kepolisian kalau mereka diterima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar udah nggak ada lagi gitu. Jadi menurutku yang nomor 2 ini, yang Tiamo ini ada benernya ya. Apakah segitu takutnya citra kepolisian, citra institusi Indonesia ini jatuh gitu? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Dan kalau memang nggak ada hubungannya sama Rudiana CS, MK ini yang ditinjau nih apa? Apakah kita minta Gerindra, tag admin Gerindra ya? Sekarang kita banyak banget yang tag admin Gerindra untuk masalah ini. Pak Prabowo juga, sekarang eranya Pak Prabowo, ketegasan untuk hukum ya Pak Prabowo, tolong dicek lagi ini. Dan terutama cek rekening-rekening ya, rekening-rekening yang terlibat semuanya. Kok bisa-bisanya fakta-fakta baru ya, menurut Riksu ini fakta baru ya, bukti lama tapi fakta baru kan harusnya jadi pertimbangan juga ya gitu. Kita masih lihat Rinda kesurupan zaman dulu. Jejak backpacker. Ikut mukulin, ikut perkosa. Menampakkan diri itu perasaan feeling apa di depan kamu ngeliat Vina? Ngeliat dia. Nggak apa, penampakannya apa? Sekarang udah beda. Dia udah beda. Dia mau aku bantu buat itu ngusut aku aja gitu. Dia aja yang turun tangan untuk bongkar semuanya gitu. Kenapa dia tapi pakai badan aku. Di mana tuh cara komunikasinya tuh? Ya aku ngomong. Sekarang ada Vina nggak sini? Ada. Di mana? Di samping sini. Nah, jadi kalau MK sangat percaya dengan cerita yang di film Vina sebelum 7 hari yang asli, di mana Vina menjadi pembunuhan kejam, berarti kan udah diomongin nih sama Linda. Linda salah satu saksi kuat. Bahkan dia adalah korban sendiri masuk ke dalam dirinya sendiri. Dia bilang, Mel juga ikut perkosa. Itu udah ada orangnya ngomong, Mel ikut perkosa, perkaos itu. Mel ikut mukulin, ikut perkaos. Tinggal cari Mel. Orangnya udah nongol kemarin di TV One kan. Walaupun sekalian yang kita duga dia tuh di dalam rutan, dia adalah tanda kutip ya, tahanan bayaran yang kita duga untuk ikut nyemplung di kasus ini. Omongan udah jelas. Wajah udah jelas, Mel. Linda udah jelas. Yang ngomong itu katanya bukan Linda sendiri, tapi Vina yang ngomong Mel di jejak backpacker itu ikut mukulin dan ikut memperkaos. Nah, apakah Mel itu Perong? Nah, muka udah ada. Lokasi kemarin udah ada. Katanya di mana ya? Kalimantan Barat apa Sumatera Barat gitu. Nama udah ada. Diam-diam baik masih ini MK nih. Masih bisa berkomunikasi sama Vina. Masih bisa lihat Vina. Masih bisa ngomong sama Vina. Langsung aja tanya Linda sekalian. Sekalian nanggung banget gitu. Apakah keputusan MK ini lebih halu daripada Linda? Nah, Linda kesurupan, Rizko masih 50% percaya. Kalau MK mempercayai Vina mati dengan kejam, tapi buktinya kurang kuat. Nah, yang halu siapa ini? Nah, kan? Ini Egy Ripra nih. Egy Ripra, kalian masih ingat? Nah, ini yang dugaan paling kuat ya, karena wajahnya diduga mirip banget dengan ciri-ciri yang ada di Polda Jabar waktu ini ya, gitu. Tindikan,
pakai motor, anak geng motor gitu. Dan juga dia berteman dengan Vina di Facebook gitu. Di media kita nggak pernah lihat gimana Aep diperiksa, gimana Linda diperiksa. Yang kita lihat adalah Dede sama Kang Deddy Mulyadi dimintai keterangan. Di sidang Widi sama Mega datang ke persidangan, kita nggak pernah lihat. Yang namanya Aep datang ke persidangan, kita nggak pernah lihat. Dia diperiksa, nggak pernah lihat di media gitu. Dari para terpidana bilang Gugun Gumilar, Aris Papua yang udah menganiaya mereka dan memaksa mereka mengatakan iya. Itu juga gimana kelanjutannya? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah selesai mendengarkan hasil dari Mahkamah Agung dengan hasil yang mengecewakan. Hasilnya mengecewakan. Kami memohon kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk membebaskan para terpidana keluarga kami. Semoga ada jalan keluar bagi keluarga kami di dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang para keluarga minta ke Pak Presiden Prabowo ya, semoga dengan Pak Presiden Prabowo ini lebih tegas, karena dia kan dari militer ya, pasti tahu lah ada kejanggalan nggak di sini gitu. Kalau memang ada kejanggalan, tolong usut Pak Prabowo dengan tim pencari fakta yang baru, orang-orangnya Pak Prabowo lah, karena orang awam aja bisa melihat ini kejanggalannya terlalu besar gitu. Masa dari institusinya nggak bisa melihat kejanggalan gitu? Apa mata para institusi ini diperban dan dipakai kacamata bagaimana? Jadi kita nggak tahu juga ya. Ini krisis hukum ya, jadi ini kayak ada pesan tersembunyi. Kalau lu miskin, kalau lu nggak punya kuasa di dunia ini, di Indonesia terutama ya, lu miskin, lu nggak punya kuasa, nah, lu nggak punya duit, apa itu keadilan? Nah, yang sudah viral aja nggak dapat keadilan, apalagi yang nggak viral, mampus lah kita semua. Nah, itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Semoga dengan ini kita tinggalkan Mas Agus dulu, tinggalkan dia dengan imajinasi donasinya. Nah, jadi kita terima kasih banyak juga buat Sri Wahyu 8161 yang masih mendukung Let's Go gitu. You are the real supporting Let's Go banget. Let's Go apresiasi banget. Kalau kalian mau kasih saweria ada di bawah atau dari Super Thanks juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye.